Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agil Nugraha, NPM 17315436 dari kelas 4TA02. Di sini saya akan mempresentasikan tugas forensik dan penilaian bangunan. Dan saya akan membahas tentang pembangunan pelabuhan. Di sini saya akan membahas 1. Undang-undang penyelenggaraan terkait pekerjaan pembangunan. 2. Batasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Sistem keselamatan yang digunakan. 4. Pihak yang berfungsi sebagai forensic engineer. Dan 5. Hasil evaluasi dan rekomendasi dari tim forensic engineer. Pertama, definisi pelabuhan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 69 tahun 2001, arti pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, pelabuhan, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, pelayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Terus fungsi pelabuhan itu sebagai gateway atau pintu gerbang, berfungsi sebagai pintu yang dilalui oleh orang dan barang ke dalam maupun keluar pelabuhan. Yang bersangkutan disebut sebagai pintu karenan, dan disebut sebagai pintu karenan pelabuhan adalah jalan atau area resmi sebagai lalu lintas perdagangan. Kedua, interface atau tatap muka. Yang dimaksud interface di sini adalah dalam arus distribusi suatu barang mau tidak mau harus melewati area pelabuhan 2 kali, yakni 1 kali di pelabuhan dan 1 kali lagi di pelabuhan bongkar. Terus yang ketiga ada link atau mata rantai. Berfungsi sebagai link ini terdapat setidaknya ada 3 unsur penting, yaitu menyalurkan atau memindahkan barang muatan dari kapal ke truk. Operasi pemindahan berlangsung cepat, artinya minimum delay, efisien dalam arti biaya. Terus yang keempat ada industrial entity. Jika pelabuhan yang diselenggarakan secara baik akan bertumbuh dan akan mengembangkan bidang usaha lain, sehingga area pelabuhan menjadi zona industri terkait dengan kepelabuhan. Di antaranya akan tumbuh perusahaan pelayaran yang bergerak di bidang keagenan, pergudangan, PBM, tracking, dan lain sebagainya. Undang-undang yang mengatur pelabuhan, yaitu 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Terus Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 64 tahun 2015 tentang kepelabuhan. Selanjutnya Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 725 tahun 2014 tentang penetapan rencana induk pelabuhan nasional. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 51 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelabuhan laut. Batas persyaratan teknis. Yang pertama ada hasil survei hidrooceanografi skala 1:1000 dan topografi 1:1000 pada lokasi rencana pembangunan fasilitas pelabuhan. Kondisi hidrooceanografi dan batimetrik meliputi pasang surut arus, angin, dan gelombang. Kedua ada layout fasilitas pelabuhan yang akan dibangun. Yang ketiga, desain teknis paling sedikit memuat hal-hal berikut. Pertama, kondisi tanah dan kondisi wilayah gempa. Yang kedua, desain kriteria. Yang ketiga, kelayakan ekonomis dan finansial. Oke, selanjutnya ada kelestarian lingkungan berupa AMDAL atau UKL atau UPL yang dibuktikan dengan dokumen hasil studi lingkungan dan disahkan oleh instansi yang berwenang. Aspek kesehatan dan keselamatan kerja pelabuhan. Pertama ada aspek keselamatan pejalan kaki, itu mengenakan rompi dan helm pelindung, jaga jarak dengan kendaraan, berjalan hanya di area pejalan kaki yang disediakan, dilarang menumpang kendaraan di bak terbuka, menyeberang hanya di area zebra cross. Selanjutnya ada aspek alat bergerak. Pastikan mempunyai SIM yang berlaku, kecepatan maksimum 30 km per jam. Dilarang berhenti di lintasan spreader, jalur RTG, kren, atau sembarangan tempat. Gunakan selalu safety belt. Jika kendaraan rusak, dilarang perbaikan tanpa izin dari pihak pelabuhan. Aspek menangani muatan. Hanya petugas yang memiliki izin
yang diperkenankan mengoperasikan peralatan. Pastikan jalur spreader aman dari kendaraan bergerak. Tangani peti kemas sesuai muatan kerja aman. Lakukan pengoperasian sebelum mempergunakan alat. Dilarang berada di bawah muatan yang menggantung. Alat angkat dirawat secara berkala. Terus aspek bekerja di ketinggian. Menggunakan alat pelindung diri untuk bekerja di ketinggian secara tepat. Ketahui peraturan dan persyaratan untuk bekerja di ketinggian. Patuhi pekerjaan 2x2, yaitu bekerja pada jarak 2 meter pada daerah yang tidak terlindung, yang lebih lebar dari 300 mm, yang memungkinkan untuk jatuh dari ketinggian 2 meter atau lebih. Aspek keselamatan kapal. Hanya petugas yang memiliki izin diperkenankan mengoperasikan peralatan. Pastikan jalur spreader aman dari kendaraan bergerak. Terus ada aspek teknik atau engineering. Perusahaan wajib menyediakan workshop atau bengkel dan peralatan yang didesain, dibangun, dibeli, dipelihara sesuai standar industri, memastikan kesehatan dan keselamatan para pegawai serta keefisienan pengoperasian. Forensic engineering. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan. Kegagalan bangunan ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli. PP Nomor 29 Tahun 2000, kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh satu atau lebih penilai ahli yang profesional dan berkompeten dalam bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara objektif. Dasar otoritas pelabuhan. Pertama ada UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang kepelabuhan. Selanjutnya Permenhub Nomor KM 63 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kantor otoritas pelabuhan. Tugas dan tanggung jawab Badan Otoritas Pelabuhan. Menyediakan lahan daratan dan perairan pelabuhan, menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran, menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan jaringan jalanan. Itu menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan, menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan, menyusun rencana induk pelabuhan, dan menjamin kelancaran arus barang, mengusulkan tarif untuk ditetapkan menteri, melaksanakan kegiatan penyediaan dan jasa pelabuhan yang diperlukan oleh pengguna jasa belum disediakan oleh BUP. Otoritas pelabuhan mewenang mengatur dan mengawasi penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, mengawasi penggunaan DLKR dan DLKP, kemudian mengatur lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, kemudian menetapkan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhan. Peran sebagai wakil pemerintah untuk memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada BUP untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian. Fungsi otoritas pelabuhan menyusun rencana kerja, program dan desain analisa dan evaluasi penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, serta menyediakan pemeliharaan fasilitas pelabuhan, penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan dan alur pelayaran, reklamasi serta jaringan jalan dan sarana bantu navigasi pelayaran, sarana dan prasarana jasa ke pelabuhan, penyusunan rencana induk pelabuhan, daerah lingkungan kerja, dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan. Penyusunan dan pengusulan tarif untuk ditetapkan oleh Menteri atas penggunaan perairan dan atau daratan fasilitas pelabuhan, serta jasa kepelabuhan yang disediakan oleh kantor otoritas pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, serta menjamin kelancaran arus barang di pelabuhan. Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan, daerah lingkungan kerja, dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, serta keamanan dan ketertiban pelabuhan. Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan pelabuhan, dan pengelolaan urusan tata usaha, pegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat. Contoh kasus yaitu terjadi pada proyek pelabuhan Kalibaru NPCT 1. Yang terjadi adalah gagal konstruksi. Para ahli konstruksi dan geologi menganalisa adanya pemakaian hanya mencapai 20 tahun dari yang direncanakan 100 tahun.
Dalam hal teknis, material dasar pembangunan kali baru menggunakan lumpur bukan pasir. Akibatnya merugikan negara sejumlah 1,4 triliun, rawan penurunan sekunder, berpengaruh terhadap kekuatan konstruksi. Demikian presentasi dari saya. Demi kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.